Semangat belajar untuk kita semua, bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini topik kita masih seputar tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, akan tetapi bagian yang kedua. Anak didik kami sekalian, kita telah membahas bagian yang pertama. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Kita lihat yang pertama adalah kehidupan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, yaitu tentang masalah pembebasan Irian Barat. Latar belakangnya bahwasannya kalau kita masih mereview pelajaran tentang masalah konferensi meja bundar, itu salah satu isinya itu adalah bahwasannya masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun setelah, gitu ya, setelah diselenggarakannya konferensi meja bundar, yang ternyata anak didik kami sekalian, Irian Barat akhirnya masuk ke Indonesia itu setelah masa demokrasi terpimpin. Bisalah kita bayangin 1949 sampai dengan 1963 baru Irian Barat bergabung ke Indonesia, gitu ya. Jadi masalah pembebasan Irian Barat ini sesungguhnya tidak kunjung mencapai hasil. Kenapa? Karena si Belanda masih tetap berkuasa dan bahkan berulang kali diajukan ke forum, tidak akan mengindahkan hasil dan selalu gagal. Itu yang membuat masalah Irian Barat ini nggak kelar-kelar, gitu ya. Jadi langkah yang dilakukan oleh Indonesia itu gimana? Yaitu adalah mengambil alih semua perusahaan Belanda dan menjadikan milik pemerintah. Kemudian melakukan aksi pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Selanjutnya melarang pendaratan maskapai penerbangan si Belanda, yaitu dengan istilah KLM. Kemudian melaksanakan aksi ambil alih Bank Eskomto oleh Republik Indonesia. Berikutnya mengubah Netherlands Handel Maatschap menjadi Bank Dagang Negara yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958. Selanjutnya, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Jadi anak didik kami sekalian, kalau ada nanti soal kenapa Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda 17 Agustus 1960, itu merupakan gara-gara kasus perkara pembebasan Irian Barat, ya. Oke. Sekarang masuklah kepada 1 tahun setelah pemutusan hubungan Indonesia dengan si Belanda. Masalah Indonesia dan Belanda dibahas kembali dalam forum PBB, yaitu adalah menyelesaikan kasus pembebasan Irian Barat dari bangsa Belanda kepada Indonesia. Maka timbullah 2 versi, diantaranya dalam versi Belanda menginginkan pembebasan Irian Barat dalam jangka 2 tahun ke depan dan harus melalui forumnya si PBB. Kalau versinya Indonesia bagaimana? Tidak mau menunggu lama-lama, harus segera dan jangan sampai jangka 2 tahun, gitulah ya. Jadi akhirnya setelah masuklah turun tangan si PBB, akhirnya terrealisasilah pembebasan Irian Barat kepada Indonesia, gitu ya. Oleh karena adanya perbedaan paham, maka Indonesia melakukan aksi dengan anggapan bahwa pembebasan Irian Barat ini harus menggunakan perjuangan bersenjata. Makanya sempat waktu itu Presiden Soekarno mengucapkan Trikora. Apa itu Trikora? Trikora adalah 3 komando rakyat. Waktu itu diucapkan di Yogyakarta pada pas tanggal yang sama dengan dilaksanakannya agresi militer Belanda yang kedua, yaitu tanggal 19 Desember. Akan tetapi tahunnya 1961, gitu ya. Yaitu apa isinya? Di antaranya adalah gagalkan negara Papua, kibarkan sangsaka merah putih di seluruh Irian Barat, dan bersiaplah untuk melakukan mobilisasi umum, gitu ya.
Kemudian realisasi yang pertama Trikora itu adalah konfrontasi dengan Belanda, yaitu membentuk Komando Mandala yang bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta sukarelawan di bawah pimpinan Soeharto. Akan tetapi sebelum terbentuk, terjadi pertempuran Laut Aru antara 3 MTB melawan kapal perusak Belanda, yang mana saat itu menjadi korban meninggal yaitu adalah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yos Sudarso yang tenggelam dengan MTB Macan Tutul, gitu ya. Selanjutnya, akibatnya terjadilah tekanan kepada si Belanda oleh Amerika Serikat untuk berunding. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada perjanjian bahwasanya tidak akan melakukan yang namanya pemberontakan atau pemboman, gitu ya. Jadi untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam konfrontasi langsung di Asia Pasifik Barat Daya, gitu ya. Jadi masing-masing memberikan bantuan kepada pihak yang bersengketa, yaitu Republik Indonesia dan Belanda. Yang menjadi hasilnya pada 15 Agustus 1962 ditandatanganilah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, yaitu perjanjian New York. Kenapa? Karena memang waktu dilaksanakannya tempatnya itu adalah di New York, gitu ya. Jadi melalui perjanjian New York inilah pengembalian Irian Barat oleh si Belanda kepada Indonesia melalui organisasi PBB, dibentuklah nanti penghubungnya itu adalah yang pertama kita lihat dulu tanggalnya, yaitu 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda berakhir atas Irian Barat. Jadi tanggal 1 Oktober melalui perjanjian New York ini si Belanda tidak berkuasa lagi atas Irian Barat. Kemudian 1 Oktober sampai dengan 1 Mei 1963 Irian Barat itu berada di bawah kekuasaan si PBB. Kemudian 31 Desember 1962 bendera Sangsaka Merah Putih sudah bisa berkibar di samping bendera PBB, dan akhirnya secara resmilah 1 Mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui organisasi UNTEA atau disebut dengan istilah United National Temporary Executive Authority, gitu ya. Jadi kalau ada soal atau muncul nanti pernyataan, ya sahnya Irian Barat itu kembali ke Indonesia yaitu setelah masa demokrasi terpimpin 1 Mei 1963 melalui turun tangan PBB membentuk organisasi UNTEA, United National Temporary Executive Authority, gitu ya. Kita masuklah kepada berikutnya, konfrontasi Belanda dengan Indonesia. Ya, mohon maaf, salah ketik ini ya. Harusnya ini konfrontasi Malaysia dengan Indonesia, bukan Belanda dengan Indonesia ya. Yaitu adalah konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Yang mana di sini akhirnya si Indonesia keluar sebagai anggota PBB. Apa latar belakangnya? Yaitu adalah masalah pembentukan Federasi Malaysia, yaitu adalah Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang. Kenapa? Karena anggapan pembentukan negara Malaysia ini merupakan proyeknya si neokolonialisme Inggris yang membuat dampak, yaitu adalah membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Kemudian perlawanan si A.M. Azhari terhadap si Inggris. Jadi bisa kita lihat nanti Sarawak dan Sabah ini merupakan daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi itulah mengapa ada hubungannya dengan Indonesia, gitu ya. Jadi klaim si Filipina di bawah wilayah Sabah merupakan bekas kerajaan Sulu yang disewakan kepada Inggris dan harus dikembalikan kepada Filipina. Ini versinya si Filipina, gitu ya. Sementara versinya si Indonesia bahwasannya status wilayah sengketa itu harus jelas status hukumnya, yaitu adalah Sarawak dan Sabah, gitu ya. Jadi di sini Indonesia menyatakan bahwasanya itu dalam milik Indonesia, gitu
gitu ya. Jadi perebutanlah daerah perbatasan wilayah Sabah dan Sarawak. Jadi Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dengan Malaysia tersebut, Indonesia membentuk sukarelawan yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada 3 Mei 1963, yaitu dengan nama Dwikora gitu ya. Kalau pembebasan Irian Barat tadi Trikora, kalau pembebasan masalah konfrontasi dengan Malaysia itu adalah Dwikora, yaitu adalah isinya penghebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, membantu perjuangan revolusi rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaya bentukan si Inggris gitu ya. Jadi Dwikora ini ditindaklanjuti dengan operasi siaga melalui perundingan yang akan dilaksanakan dan membicarakan pembentukan Federasi Malaysia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diumumkan sebelum waktu yang disepakati, jadi terdapat pelanggaran gitu ya. Si Inggris sudah membentuk Federasi Malaysia sebelum waktu yang disepakati. Jadi di sini sebelum dilakukan pemungutan suara rakyat dari Sarawak dan Sabah, di mana dia berada, apakah di Indonesia atau Malaysia, sudah diumumkan negara Federasi Malaysia. Jadi itulah yang membuat konfrontasi Indonesia dengan si Malaysia secara besar-besaran. Jadi puncaknya ini terjadi pada tanggal 17 September 1963. Jadi terhentilah atau terputuslah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia perkara masalah daerah perbatasan Sarawak dan Sabah gitu ya. Kemudian saat si Insinyur Soekarno meminta dukungan dari PBB di sini melalui pidatonya yang berjudul tentang membangun dunia kembali, ternyata si PBB tidak memihak kepada Indonesia, Insinyur Soekarno gitu ya. Padahal dia telah mengucapkan akan keluar dari anggota PBB apabila harapannya tidak dipenuhi. Ternyata pada kenyataan di lapangan si Malaysia diangkat oleh anggota Dewan PBB sebagai anggota Dewan tidak tetap di PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Dan saat itu jugalah Indonesia keluar sebagai anggota PBB. Jadi anak didik kami sekalian, pernah Indonesia keluar sebagai anggota PBB itu pada 7 Januari 1965. Dan ini menjadi poin penting untuk kita semua, bahwasannya Indonesia pernah keluar masuk sebagai anggota PBB. Kalau saya review kembali, Indonesia masuk pertama kali sebagai anggota PBB itu pada tanggal 28 September 1950 pada masa Kabinet Natsir, yaitu adalah demokrasi liberal pada masa Perdana Menteri Muhammad Natsir yang pertama. Kemudian Indonesia keluar itu pada masa demokrasi terpimpin, yaitu adalah masalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Gara-gara apa? Gara-gara diangkatnya si Malaysia sebagai anggota Dewan Tidak Tetap di PBB tepatnya 7 Januari 1965, dan saat itu juga Insinyur Soekarno menyatakan bahwasanya Indonesia keluar sebagai anggota PBB karena kesal hatinya gara-gara PBB tidak menanggapi permohonan si Soekarno untuk didukung. Akan tetapi nantinya anak didik kami sekalian, Indonesia merasa ternyata tidak masuk bagian anggota PBB ternyata terkucilkan. Oleh karena itu Indonesia kembali nanti akan masuk sebagai anggota PBB itu setelah masanya si Soeharto, masa peralihan dengan Insinyur Soekarno ya, yaitu hampir kurang lebih 1 tahun lah ya, dengan tanggal yang sama 28 September tapi tahun yang berbeda 1966 gitu ya. Jadi kalau ada soal atau uraian gitu ya,
keluarnya Indonesia sebagai anggota PBB itu 7 Januari 1965 gara-gara konfrontasi dengan Malaysia, diangkatnya Malaysia sebagai anggota Dewan Tidak Tetap di PBB gitu ya. Kemudian politik luar negeri Oldevo dan Nevo. Latar belakangnya adalah munculnya dua kekuatan politik dunia. Oldevo, Old Emerging Forces, yaitu kapitalis kolonialisme, sedangkan Nevo adalah New Emerging Forces, anti kapitalis, termasuk Indonesia gitu ya. Kenapa Indonesia masuk menganut kepada Nevo? Karena sifat Amerika Serikat campur tangan dalam pemberontakan PRRI dan Parmesta. Kemudian negara-negara barat terlalu slow respon terhadap pembebasan Irian Barat, sehingga masalah Irian Barat lama terselesaikan. Kenapa? Karena kan Belanda itu kan orang barat, jadi orang barat lebih mendukung bangsanya, yaitu adalah bangsa Belanda, karena sama-sama bangsa barat gitu ya. Kemudian berakhirnya politik Oldevo dan Nevo ini berujung pada politik mercusuar atau poros-porosan, di mana melalui mercusuar Indonesia mengadakan proyek kolosal yang menguras biaya yang sangat besar. Kenapa? Karena ada tujuan, yaitu adalah mengangkat harkat Indonesia sebagai negara terkemuka. Contoh pembangunannya itu apa saja? Yaitu adalah pembangunan kompleks olahraga Senayan dan penyelenggaraan Ganevo atau pesta olahraga untuk negara-negara Nevo. Kemudian melalui politik poros-porosan, yaitu menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina atau RRC ya, yaitu adalah poros Jakarta-Peking, kemudian Kampuche, Vietnam Utara, Korea Utara atau Jakarta-Phnom Penh, baru Hang Peking dan Pyongyang gitu ya. Jadi artinya di sini seakan-akan Indonesia itu adalah poros-porosan dengan komunis. Jadi istilahnya pro komunis, oposisi dengan kolonialis barat. Kenapa? Karena Indonesia seakan-akan merasa sakit hati gara-gara lamanya pembebasan Irian Barat oleh orang bangsa barat gitu ya. Demikian anak didik kami, pertemuan kita masa sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin bagian yang kedua. Silahkan direview kembali materinya, dibaca buku yang berhubungan dengan materi terkait, supaya literasinya semakin kuat, wawasannya semakin banyak. Bila perlu ditonton video-video tentang perjuangan, tentang demokrasi liberal terpimpin dan orde barunya nanti gitu ya. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita pengalaman, maka semakin banyaklah wawasan kita. Demikian, terima kasih, sampai bertemu kembali.